Indonesia negara nomor 1 fatherless di dunia. Kalimat ini mungkin lu pernah atau sering dengar di sosial media, di podcast, atau mungkin di seminar parenting. Walaupun setelah gua coba cari-cari, sebenarnya tuh nggak ada data riset yang pasti tentang pernyataan tersebut. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara fatherless nomor 3 di dunia. Tapi terlepas dari itu, gue jadi penasaran dan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fatherless tersebut? Apakah cuma karena ditinggal ayah secara fisik? Atau jangan-jangan ada luka yang lebih dalam daripada itu? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Apa itu fatherless? Fatherless ini yang kalau diterjemahkan secara harafiah itu artinya adalah tanpa ayah. Nah, pengertian fatherless sendiri itu adalah kondisi di mana anak tidak mendapatkan kehadiran emosional, bimbingan, dan keterlibatan aktif dari seorang ayah. Baik ayahnya itu tinggal serumah maupun tidak. Jadi, kalau selama ini lu atau kita berpikir fatherless itu cuma untuk anak-anak yang ayahnya sudah meninggal, kabur dari rumah, atau cerai, lu salah besar. Justru menurut gua ada lagi yang menyakitkan adalah ketika ayahnya ada nih secara fisik, tapi nggak pernah hadir secara emosional. Lu mungkin tetap merasa sendirian, nggak ada yang tahu isi hati dan kepala lu, nggak ada pelukan, nggak ada validasi, nggak ada afirmasi. Yang ada cuma sosok laki-laki yang tugasnya bekerja, pulang ke rumah, mandi, makan, dan tidur. Fatherless sendiri ada tipe-tipenya yang mungkin sebenarnya lu hadapi, atau jangan-jangan lu termasuk tipe tersebut. Karena banyak orang, nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia, yang mengalami fatherless atau melakukan fatherless tanpa sadar. Bukan karena ayah mereka atau lu sebagai ayah adalah orang yang jahat, tapi karena ada sistem dan budaya yang nggak ngajarin gimana caranya jadi ayah yang hadir secara utuh untuk anak-anaknya. Ada 4 tipe fatherless yang paling umum. Yang pertama adalah absent father. Absent father ini ya secara harafiah memang ayahnya nggak ada. Meninggal, cerai, kabur, atau kerja di tempat yang jauh dari rumah dan jarang pulang. Lalu tipe yang kedua adalah autis father. Bukan berarti ayahnya punya autisme, bukan ya. Tapi ini lebih ke metafora yang sifat ayahnya ini tertutup secara emosi. Hadir nih secara fisik, tapi dingin atau beku secara emosional. Paling sering kelihatan tuh jarang atau hampir nggak pernah ngomong atau ngobrol sama anaknya. Bukan karena nggak mau, tapi nggak ngerti gimana cara ngomong sama anak-anaknya. Jadi komunikasinya tuh minim dan hampir tidak ada. Kalau kayak main catur, mungkin ya dia cuma ngomong ketika lagi mau skak doang tuh. Dia baru ngomong skak. Selebihnya ya udah diem aja. Lalu tipe fathers yang ketiga adalah judgmental father. Tipe yang ini melihat semua yang dilakukan oleh anak-anaknya adalah salah. Lu ujian nih, dapat nilai 90. Dia tetap akan marah dan ngejudge lu. Kenapa lu nggak bisa dapat nilai 100? Lu udah dapat kerjaan, terus nanya, kapan lu nikah? Kenapa pekerjaan lu gajinya cuma segini? Bahkan kalau lu melakukan hal yang baik pun kepada ayah lu, itu semua nggak akan dianggap sama dia. Pokoknya salah aja semua di mata dia. Nah, lalu tipe yang keempat adalah abusive father. Ketika dia hadir nih, tapi bikin takut, bikin lu cemas, bikin lu malah
merasa bahaya, bentakan, ancaman, bahkan kekerasan mungkin menjadi makanan lu sehari-hari. Dan akhirnya, anak dengan tipe fatherless seperti ini tumbuh bukan karena dicintai, tapi karena anak tersebut berusaha untuk survive, berusaha untuk hidup, berusaha untuk nggak mati. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa fatherless ini bisa terjadi? Fatherless ini sebenarnya bukan masalah individu saja. Ini udah masalah budaya dan sistemik yang udah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ini udah kayak semacam rantai yang nggak putus. Dan ini akar-akarnya. Yang pertama adalah sistem patriarki yang menurut gua dangkal. Cowok itu kerja. Titik. Jadinya, seorang ayah itu cuma dianggap sebagai pemberi nafkah, pencetak uang, bukan menjadi sosok yang juga membentuk karakter anak-anaknya. Lalu yang kedua, pria yang gagap emosi. Nggak pernah diajarkan cara untuk mengungkapkan cinta. Ini cinta nggak harus antara cowok dan cewek, terus akhirnya mereka pacaran dan menikah, ya enggak. Tapi mengungkapkan kasih sayang terhadap anaknya, atau anak terhadap ayahnya, atau mungkin terhadap ibu, terhadap istri. Jadi, bingung gimana cara mengungkapkannya. Say I love you, memberikan pelukan, memberikan pujian, memberikan semangat, memberikan afirmasi, itu bingung, nggak tahu. Ketika mencoba untuk melakukannya pun juga menjadi awkward, merasa jadinya aneh. Nah, jadinya ketika lu menjadi seorang ayah, lu juga bingung bagaimana melakukan hal-hal tersebut tadi. Lalu yang ketiga, perceraian dan ketidakhadiran secara total. Misalnya nih ya, ada keluarga bercerai, anaknya ikut ibu. Nah, kalau anaknya udah ikut ibunya, seringkali tuh si ayah itu hilang, bener-bener hilang, lost. Co-parenting, walaupun nggak serumah lagi, bisa nggak? Bisa, tapi di banyak kasus itu jarang banget yang berhasil. Jadinya yang terluka karena perceraian ini ya lagi-lagi adalah anaknya. Nah, lalu yang keempat adalah siklus yang terus berulang. Ayah-ayah yang hari ini tuh sebenarnya juga fatherless. Kita atau lu mungkin sebagai seorang ayah adalah fatherless. Ayah lu juga fatherless. Ayah dari ayah lu, which is itu kakek lu, itu juga fatherless. Dan ayah kakek lu yang adalah kakek buyut lu juga fatherless. Jadi ini seperti semacam rantai yang nggak ada habisnya. Terus aja nyambung. Siklusnya jadi nggak pernah putus. Dan secara nggak sadar, banyak yang meneruskan pola yang sama seperti ini. Dampak-dampak dari fatherless ini sebenarnya lebih parah dari yang selama ini kita kira. Kalau lu berpikir ya ini suatu hal yang biasa aja, fatherless ini padahal banyak ngerusak banyak hal. Baik itu secara psikologis, secara sosial, bahkan spiritual. Nah, dampak fatherless ini gua coba bagi dua ya, terhadap anak laki-laki dan juga anak perempuan. Karena dampaknya itu sebenarnya mirip tapi ada perbedaan-perbedaan. Gua mulai dengan dampak terhadap anak laki-laki dulu. Dampak fatherless ke anak laki-laki, yang pertama adalah bingung soal maskulinitas. Karena nggak mempunyai role model laki-laki yang sehat, akhirnya banyak anak laki-laki ini belajar menjadi seorang laki-laki dari sumber-sumber yang nggak jelas. Mencari role model dari orang-orang yang sebenarnya nggak tahu itu orang siapa, di balik semua itu apa, terutama di era sosial media sekarang. Mengidolakan seseorang, tapi ya kita tahu di sosial media itu banyak banget yang di set up sebenarnya, banyak yang fake, dan akhirnya karena nggak ada yang membimbing, salah memilih role model. Padahal harusnya role model mereka, seorang anak laki-laki dalam bertumbuh menjadi seorang laki-laki adalah ayahnya. Tapi karena peran ayahnya ini gagal, dia tidak mendapatkan itu. Nah, lalu dampak fatherless untuk laki-laki yang kedua adalah ledakan emosi atau mati rasa. Nggak ada yang ngajarin bagaimana caranya mengatur amarah. Akhirnya ada yang jadi agresif banget atau malah sebaliknya. Jadi cowok yang pasif, yang nurut doang, yang nggak punya inisiatif, yang nggak berani take charge, yang nggak berani untuk mimpin. Jadinya
Kalau lu ngelihat ya, mungkin kalau ada cewek-cewek yang mendengarkan atau nonton video ini, kalau lu merasa banyak cowok di sekeliling lu itu pasif dan gak berani take charge, padahal harusnya dia ini yang memimpin dalam suatu hubungan, yang ini berkaitan dengan dampak ketiga, karena mereka nggak pernah diajarkan juga bagaimana caranya bersikap ke perempuan. Jadinya ya cemen aja, lembek sebagai seorang cowok. Dan akhirnya ini membuat para cewek menjadi harus yang mengambil alih kepemimpinan atau dalam hubungan tersebut. Karena cowoknya bingung sebenarnya. Bingung bagaimana caranya bertindak. Mau lagi PDKT pun juga bingung bagaimana caranya ngomong ke cewek. Jadinya aneh. Terus ujung-ujungnya jadi jomblo akut. Nah, lalu dampak terakhir fatherless terhadap cowok adalah obsesi lakukan pembuktian. Jadi mereka ada yang bekerja keras, sebenarnya itu bukan karena menikmati prosesnya, tapi lagi-lagi cuma pengen mencari pembuktian dan validasi semu. Contoh kasus ya, di Jepang, kalau lu perhatiin, banyak cowok-cowok di Jepang itu, di generasi mereka setelah perang, mereka itu bekerja keras di kantor. Dan setelah jam kantor selesai, mereka biasanya nggak langsung pulang ke rumah tuh, tapi lebih memilih untuk entah lembur atau berkumpul bersama-sama dengan bos mereka. Kenapa? Karena mereka merasa mendapatkan afirmasi. Mereka merasa divalidasi. Apa afirmasi yang mereka cari? Yaitu kalau bosnya bilang, wah, lu kerja keras nih. Wah, lu lembur. Keren. Good job. Ini yang nggak mereka dapatkan dari ayah mereka. Karena ketika selesai perang, ayah mereka banyak yang udah mati, menjadi korban perang. Dan akhirnya mereka tumbuh seperti itu. Nah, permasalahannya adalah, karena sekali lagi, fatherless ini adalah sebuah rantai yang nggak putus, ini diteruskan ke generasi-generasi yang ada di bawah mereka. Ini contoh yang ada di Jepang. Tapi mungkin kasusnya sedikit berbeda, tapi ada kemiripan dengan yang terjadi di Indonesia. Gue pindah ke dampak fatherless yang terhadap anak perempuan. Yang pertama adalah trust issue yang parah. Karena ayahnya nggak pernah hadir untuknya, cewek yang fatherless ini tumbuh dengan perasaan nggak ada orang yang bisa gue percaya, terutama cowok. Lalu dampak yang kedua adalah mencari figur ayah dalam pasangan. Mereka ini cenderung nempelnya sama cowok yang lebih tua, lebih dominan, atau mungkin abusive. Karena apa? Ya karena mencari sosok ayah yang hilang, tapi di tempat yang salah. Cewek fatherless ini akan cenderung mencari tipe cowok yang seperti itu. Karena di hati mereka ada lubang yang merindukan kasih sayang seorang ayah sebenarnya. Tapi karena nggak bisa mendapatkan itu, mereka mencarinya ke dalam sosok pria yang dijadikan pasangan, tapi dengan kriteria seperti mencari ayah. Tadi gue sempat menyebut abusive, ya biarpun dikasarin pun mereka juga nggak merasa, oke, it's okay, tapi yang penting gue mendapatkan sosok yang dominan dan lebih tua daripada gue. Lalu yang ketiga, self-worth yang rapuh. Nggak pernah dibilang cantik atau layak dicintai sama ayahnya. Akhirnya masih berhubungan dengan dampak yang kedua, terus-menerus mencari validasi dari laki-laki sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau misalnya lu punya teman atau menemukan orang, atau jangan-jangan lu sendiri, kalau pacaran lalu putus, terus nggak lama pacaran lagi, putus pacaran lagi, sehingga koleksi pacarnya tuh banyak banget, atau bahkan udah pacaran pun masih bisa nempel ke cowok yang lain, itu adalah salah satu dampak dari fatherless. Nyambung ke dampak yang keempat, karena takut ditinggal sebenarnya, dan cenderung menjadi people pleaser. Karena ada rasa trauma ditinggalkan sama ayahnya, nggak merasa ada sosok ayah yang hadir untuk dirinya.
Lalu juga ada dampak umum buat semua anak fatherless, baik cowok maupun cewek, yang sering juga terlihat. Relasi dewasa yang penuh drama. Udah tua pun, udah berumur, tapi banyak drama. Sulit percaya diri, dendam ke ayah, atau ke diri mereka sendiri, dan lagi-lagi mewariskan luka ini ke anaknya nanti. Nah, gimana caranya untuk sembuh dari luka fatherless ini? Luka fatherless ini adalah luka batin. Kan luka itu ada dua macam ya. Luka secara fisik, misalnya ya lu jatuh, lu kepleset, lu kesandung, beset, berdarah, atau mungkin memar, yaitu luka fisik. Nah, ada lagi luka yang batin, di mana lukanya ini nggak kelihatan, lukanya ada di dalam hati lu. Nah, sama juga dengan luka fisik, luka batin juga bisa disembuhkan. Tapi, of course, ada caranya. Kalau luka fisik, ya kalau misalnya lu jatuh, kebeset, ya lu kasih misalnya obat, kayak betadine. Nah, kalau luka batin gimana tuh? Kan nggak mungkin kita kasih betadine ke hati kita kan. Satu hal yang lu harus sadari adalah luka batin seperti fatherless ini, lu nggak bisa sok atau pura-pura kuat. Lu harus punya keberanian dan sadar untuk menghadapinya. Lu harus mengakui dulu kalau lu memang punya luka terhadap ayah lu. Dan lu nggak gila, lu tuh nggak lemah, tapi akuilah kalau lu tuh memang sedang terluka. Lalu lu juga harus sadar kalau ini bukan salah lu. Ayah lu gagal hadir, meninggalkan elu, atau mungkin abusive sama elu, itu bukan karena elu nggak berharga, tapi karena dia sendiri nggak tahu bagaimana caranya atau nggak sadar caranya menjadi seorang ayah yang baik. Nah, ketika lu sudah mengakui dan lu sadar kalau lu punya luka terhadap ayah lu, coba deh lu tuliskan cerita, lalu tumpahin semuanya. Lu boleh journaling, atau mungkin curhat ke orang yang tepat, atau mungkin terapi ke profesional. Semua ini adalah bentuk lu pengen sembuh. Bentuk lu merawat diri lu, hati lu. Biar lu nggak mengulangi kesalahan yang sama, lu cobalah belajar bangun figur ayah dalam diri lu. Lu sekarang kan udah dewasa. Lu juga bisa bilang ke diri lu sendiri kalau gua bangga sama diri gua sendiri. Lalu jangan lupa putus siklusnya di lu. Kalau lu sekarang udah jadi orang tua, lu menjadi seorang ayah, hadirlah buat anak lu. Lu nggak harus jadi ayah yang perfect, tapi minimal lu menjadi sedikit lebih baik untuk mereka setiap hari. Minimal dengan hadir. Minimal dengan ngobrol sama mereka. Ngomong sama mereka. Berkomunikasi dengan mereka. Sebelum gue tutup, kalau lu melihat dunia belakangan ini, atau mungkin gue persempit konteksnya Indonesia belakangan ini, banyak hal-hal yang absurd, banyak kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang nggak benar terus terjadi berulang-ulang, seperti korupsi, seperti pembunuhan, penganiayaan, pelecehan, atau apapun bentuk-bentuk perbuatan jahat tersebut. Kalau kita coba tarik garisnya sampai ke akar, sebenarnya permasalahannya kalau yang gue lihat ya, adalah karena fatherless ini. Dampak dari ketidakhadiran seorang ayah ke anak-anaknya membuat anak-anak ini, baik cowok maupun cewek, tumbuh menjadi orang-orang yang punya luka. Dan lukanya itu di-keep terus sampai mereka menua. Dan ketika lu nge-keep luka dan lukanya itu nggak mau sembuh, lama-lama kan lukanya itu jadi busuk. Dan itu meracuni elu. Dan ketika udah meracuni diri kita, pikiran kita, hati kita, akhirnya output yang keluar dari manusia-manusia ini, output yang mungkin keluar dari elu adalah hal-hal yang tidak baik itu. Kita tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah melihat role model bagaimana menjadi seorang manusia yang memberikan contoh, yang memberikan teladan, yang memberikan kasih sayang, yang memberikan afirmasi
ke anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya ini seperti tidak tahu gimana caranya melangkah menjadi orang dewasa. Gue pribadi, gue sangat suka dengan hubungan antara Clark Kent atau Superman dengan ayahnya yang di bumi, Jonathan Kent. Mungkin kalau lu nonton di Superman yang paling baru ini, hubungan antara mereka sebagai seorang ayah dan anak tuh nggak terlalu kelihatan karena scene-nya terlalu sebentar. Tapi ada satu scene yang ketika Clark akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di Smallville, di situ kan Clark atau Superman kan sebenarnya sedang lagi bimbang karena ternyata rekaman dari orang tua aslinya, yaitu Jor-El dan ibunya, bilang kalau dia itu hadir di bumi bukan untuk menjadi pahlawan atau menyelamatkan manusia-manusia yang di bumi, tapi untuk menginvasi dan menguasai bumi. Sehingga dia merasa bimbang. Berarti selama ini gue salah dong. Tapi bapaknya, Jonathan Kent, kan bilang ke dia, kalau semua tindakan dan pilihannya dia itu bukan ditentukan dari pesan rekaman ayah ibunya yang dari Krypton, tapi dari pilihan dan tindakan dia sendiri pribadi. Itu sebenarnya adalah sebuah relationship yang menurut gue sangat sweet, sangat menginspirasi. Begitulah sebenarnya peran seorang ayah kepada anaknya. Dia bisa memberikan encourage, bisa memberikan afirmasi ke anaknya sehingga anaknya tahu, oke, ini yang harus gue lakukan nih. Dan kalau lu mungkin atau belum pernah ngikutin series Smallville, jadi ada sebuah series namanya Smallville, itu menceritakan Clark Kent sebelum menjadi Superman. Nah, di situ lebih dalam membangun hubungannya antara Jonathan Kent dengan Clark Kent. Apalagi ketika Clark Kent tumbuh dan mulai melihat bahwa dia ternyata punya kekuatan-kekuatan yang pelan-pelan muncul di dalam dirinya. Dan dia sadar kalau ternyata dia bukan manusia bumi. Tapi hubungan antara mereka itu menurut gue adalah salah satu contoh yang sweet sih antara seorang ayah dan anak. Gue pribadi juga sebenarnya kalau gue ingat-ingat lagi ya, gue tuh nggak punya hubungan yang atau rasa emosional yang dekat sebenarnya dengan ayah gue sendiri, dengan bapak, dengan gue manggilnya papa, dengan papa gue sendiri. Karena kalau tadi 4 tipe fatherless, gue merasa ayah gue itu, papa gue itu lebih ke yang nomor 2, yaitu autis father. Dia hadir di rumah, gue tahu ada dia, sampai sekarang gue rekaman ini pun dia masih ada, dia masih hidup, masih sehat. Tapi permasalahan yang gue lihat adalah ketika gue mulai masuk ke usia teenage, which is itu SMP kurang lebih, gue merasa dia itu pelan-pelan mulai jadi berjarak sama gue. Bingung gimana caranya ngomong dengan anaknya. Di ingatan gue merasa banget kalau dulu tuh kayaknya dia lebih gampang untuk ngomong atau ngobrol sama gue ketika gue belum memasuki usia teenage. Tapi ketika gue mulai masuk usia teenage, dia tuh sepertinya bingung. Jadinya gue pun juga nggak tahu, karena apalagi gue kan sebagai orang yang lebih muda, lebih kecil daripada dia, gue juga lebih nggak tahu apa-apa lagi kan. Disitulah gue merasa kayaknya papa gue itu seperti punya jarak yang jauh dari gue. Gue ya juga bingung mau ngomong apa sama dia juga bingung mau ngomong apa sama gue. Jadinya itu tidak ada koneksi sama sekali. Ya sekali lagi gue bisa memaklumi karena dia juga tidak mendapatkan role model yang tepat dari papanya dia juga. Karena dia juga mengalami hal yang sama. Apalagi tipikal, tau lah ya orang tua Asia kayak gimana kan. Apalagi kalau lagi dia marah, waduh, takut jadi anaknya sama dia kan. Tapi akhirnya ketika gue mulai lihat dan gue pengen membangun, menjalin hubungan yang lebih baik dengan dia, ya gue nggak bisa ngarepin dia untuk papa gue yang memulai. Karena knowledge dan awareness tentang ini dia nggak tahu dan gue nggak bisa memaksakan itu. Yang mendapatkan knowledge dan mendapatkan awareness tentang ini, tentang fatherless ini adalah gue. Jadi apa yang gue harus lakukan? Ya
seperti tadi langkah-langkah gimana caranya sembuh dari luka fathers ini adalah gue belajar untuk mengakui kalau gue memang ternyata punya luka terhadap papa gue sendiri. Yang gue juga nggak menyangka ternyata gue seterluka itu ya sama dia karena gue nggak diajak ngomong sama dia. Dia bingung ngomong sama gue tuh gimana. Bahkan kadang gue suka iri kalau dia bisa dengan mudahnya berbicara dengan orang-orang yang notabene bukan anaknya. Tapi bisa gitu ngomongnya lancar gitu kayak teman. Tapi sama anaknya sendiri tuh nggak bisa. Mungkin lu juga mengalami hal yang sama dengan gua. So, kalau dari gua ya langkah yang pertama gua lakukan itu tadi ya, gua mengakui kalau ternyata gua punya luka dengan papa gua. Lalu, mengakui dan merilis emosi doang itu nggak cukup, karena kalau lu cuma berhenti di situ doang, lu cuma hanya memelihara lukanya, tapi tidak disembuhkan. Lu tahu ada luka nih, lu beset di sini, tapi lu nggak mau menyembuhkan lukanya. Nah, cara menyembuhkannya bagaimana? Yaitu dengan lu harus take action. Lu mau memaafkan papa lu. Itu yang gue lakukan. Memaafkannya, tapi maaf juga kalau cuma ngomong doang, ya akan sia-sia. Tindakan yang gue lakukan adalah gue mulai coba berkomunikasi sama dia. Ajak dia ngobrol. Beliin dia makanan, beliin dia apa, pokoknya gue berusaha untuk jadi lebih baik untuk dia. Yang akhirnya juga gue sadari, apalagi semenjak gue udah keluar dari rumah, menikah, punya rumah sendiri, hal-hal kecil yang gue lakukan, kayaknya dia juga menyadari kalau itu adalah memang bentuk kasih sayang ke dia. Dan hubungan gue sama dia sekarang, walaupun tetap ya, gak bisa ngobrol yang terlalu intens gimana-gimana, tapi gue melihat kalau dia tahu gue sayang sama dia, dan gue juga tahu dia sayang sama gue. Bahkan ketika kemarin gue belum lama ini ngerilis buku, gue launching buku di Kompas Gramedia, gue ajak dia duduk di depan, ya walaupun dia nggak ngomong apa-apa sih, tapi gue yakin dia bangga lah. Apalagi selain gue merilis buku gue juga dipajang di Gramedia. Dia tahu Gramedia itu adalah jaringan toko buku besar di Indonesia. Orang-orang yang gue undang itu kan, orang-orang yang gue ajak untuk bareng launching dengan gue itu kan adalah orang-orang yang mungkin dia kenal. Dia tahu orang-orang itu siapa. Ya, ada kebanggaan lah pasti dari diri dia, gue yakin. Nah, itu mungkin juga lu bisa lakukan kalau lu sekarang punya struggle terhadap hal ini. Beneran deh, ketika akhirnya lu bisa menyembuhkan, lu bisa merilis juga luka-luka ini, beban di hati lu itu bener-bener jadi hilang. Lu jadi lebih enteng, lu jadi juga lebih percaya diri, lu juga jadi tahu kalau lu tuh sebenarnya memang berharga, memang orang tua lu tuh sayang sama lu, itu akan jadi hal yang berbeda banget. Beneran deh. Gua nggak mau maksain lu, tapi coba deh untuk melakukannya. Karena harapan gua, mudah-mudahan lu bisa menjadi lebih baik lagi dalam hidup lu. Dan kebaikan itu bisa juga lu bagikan ke orang lain. Oke, itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau lu pengen cerita, lu pengen bertanya, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.